Shark Boy and Lava Girl. Cerita berawal dengan anak yang membawa sushi untuk memberi makan sekumpulan hiu. Anak lelaki itu tidak takut sama sekali. Ia memberi makan kumpulan hiu itu dengan tenang. Selain ia tidak takut dengan hiu-hiu tersebut, ia juga mengarungi laut bersama mereka. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah, ia telah hidup dengan hiu dalam waktu yang cukup lama. Sirip tumbuh pada tubuh anak lelaki itu. Insang pun tumbuh di perutnya. Waktu itu, ayahnya melakukan riset tentang kehidupan hiu. Anak itu, Shark Boy, ditugaskan untuk memberi makan hiu-hiu. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang hari itu. Angin tornado yang buruk datang melanda. Laboratorium itu hancur seketika. Shark Boy pun ikut terbawa bersama angin itu. Dalam sekejap, Shark Boy dikelilingi oleh sekumpulan hiu. Saat ia berpikir akan dimangsa, ternyata hiu-hiu ingin menyelamatkannya dan membawa Shark Boy ke sarangnya. Hiu itu memperlakukan Shark Boy seperti anaknya. Mereka mengajarkannya untuk berenang dan menyelam, bahkan menyuruhnya untuk berburu mangsa. Tak lama kemudian, sirip pun tumbuh dari punggungnya. Insang di badannya, bahkan giginya menjadi setajam gigi hiu. Satu kali, anak lelaki bernama Max sedang memancing di pantai. Ia bertemu dengan Shark Boy dan membawanya pulang ke rumah. Di saat kedua orang tuanya sedang berargumen, Max mengendap-endap membawa Shark Boy ke kamar. Demi kebutuhan Shark Boy, Max membuatkannya tangki air. Hari berlalu, keduanya pun menjadi teman baik. Shark Boy menceritakan kehidupannya di laut. Max mencatat cerita itu di jurnal mimpi. Di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba sisi ruangan itu memancarkan sinar cahaya keunguan. Mereka pun terkejut dengan sosok yang muncul di hadapan mereka, yaitu Lava Girl. Lava Girl telah lama mencari Shark Boy. Ia memberitahu Shark Boy bahwa planet Drool dalam bahaya. Mereka harus menyelamatkan planet itu. Shark Boy bergegas pergi dengan Lava Girl. Di pagi hari berikutnya, Max menceritakan jurnalnya pada jam pelajaran bercerita. Seisi kelas merasa cerita Max tak masuk akal dan melemparkan bola kertas secara bertubi-tubi. Elektrisidat mengira Max mengarang dan mengada-ada. Linus, anak nakal di kelas, merebut jurnal mimpi miliknya. Ketika Max memintanya kembali, ia menemukan jurnalnya telah dirusak. Padahal itu adalah curahan mimpi bertahun-tahun. Linus mengatakan jurnal itu omong kosong. Max yang tak terima melempari Linus dengan jurnal itu. Tepat ketika elektrisidat akan melerai mereka, tiba-tiba langit di luar jendela berubah menjadi gelap. Angin tornado melanda menuju bangunan sekolah itu. Elektrisidat dengan segera menutup jendela kelas. Namun terlambat. Shark Boy dan Lava Girl muncul dari tornado, menerobos jendela. Para murid tercengang. Tak menyangka cerita Max adalah kenyataan. Shark Boy dan Lava Girl meminta bantuan Max. Hanya Max yang bisa menyelamatkan planet itu. Max menyanggupi, mereka naik ke Shark Rocket, meninggalkan bumi, menuju planet Drool. Di perjalanan, mereka menyasar ke planet lain dan mendarat di sebuah biskuit yang akan disantap. Raksasa itu tak peduli dan menyantap biskuit itu. Beruntung, ketiga anak itu berhasil menghindar dan melarikan diri dari bencana itu. Mereka kembali ke Shark Rocket, mengarungi galaksi, dan kali itu menuju planet Drool. Ketika tiba di planet Drool, planet itu sangat gelap, tidak ada cahaya matahari. Lava Girl berkata pada Max bahwa itulah wujud planet di mimpinya. Mimpi Max dan anak-anak lain akan terserap sebagai sumber energi untuk planet itu. Tetapi, planet itu telah dipenuhi kejahatan. Keberadaan monster bernama Electric mencegah anak-anak dari bermimpi, bahkan mengikat anak-anak di roller coaster, membuat mereka terus bermain tanpa memberikan waktu untuk tidur. Tanpa tidur, mereka tak dapat bermimpi. Planet itu kekurangan mimpi sebagai sumber energinya. Akibatnya, planet Drool menjadi gelap dan akan ditelan oleh kegelapan. Waktu hanya tersisa 45 menit. Jalan menyelamatkan planet itu adalah pergi inti planet, sarang kejahatan Electric, dan menghancurkannya demi menyelamatkan planet Drool. Mereka segera bergegas pergi menuju playground untuk menyelamatkan anak-anak malang itu. Dengan menaiki roller coaster, mereka masuk ke sarang persembunyian Electric. Electric menyadari kehadiran ketiganya dan menyerangnya tanpa ampun. Lava Girl melompat terbang, berhasil menghindar dari serangan Electric dan menyerangnya dengan lava. Sia-sia, Electric terlalu kuat. Bahkan serangan Lava Girl tak mempan. Dengan sekali tembakan listrik, Lava Girl pun terhempas. Shark Boy tak membiarkannya dan menyerang Electric. Tetapi anak buah Electric tak memberinya ampun. Shark Boy tak dapat mengatasinya sendirian dan tertangkap oleh Electric. Mereka ditangkap Electric dan anak buahnya. Mereka terlalu lemah untuk melawan monster itu. Electric melemparkannya ke Dream Graveyard. Di sana tempat Max menguburkan mimpi-mimpinya.
Ia bertemu Tobor, mainan robot yang tak pernah selesai ia rakit. Tobor terbangun menyadari kehadiran Max dan teman-temannya. Tobor mengatakan bahwa untuk mengubah takdir hanya bisa bergantung pada mimpi. Tobor menyarankan mereka mengunjungi Land of Milk and Cookies. Setelah menempuh perjalanan, sampailah mereka di Land of Milk and Cookies, mengapung pada sebuah perahu biskuit. Menyusuri Milk River, tiba-tiba muncul dua raksasa biskuit dari balik bukit. Mereka ketakutan dan mendayung perahu biskuit. Para raksasa biskuit itu mengejarnya. Untung saja mereka bisa lolos dari santapan si raksasa. Max mengamati kedua raksasa yang familiar itu. Itu adalah wujud kedua orang tua Max di mimpinya. Ia tertegun melihat raksasa itu saling menyayangi. Max menghela napas. Mereka begitu akur. Di dunia nyata, hubungan mereka sangat buruk. Max harus mengubah keadaan lewat mimpinya. Shark Boy dan Lava Girl membuat Max tertidur dan pergi bermimpi. Tetapi tak disangka, ternyata Max malah mengalami mimpi buruk. Mer, Elektrik telah mengendalikan mimpinya. Ia membawa anak buahnya, monster listrik yang mengerikan. Monster listrik itu menyerangnya. Shark Boy datang melindungi Max. Karena terlalu banyak, Shark Boy tak dapat menghadapinya. Max menjadi sangat marah. Ia membantu Shark Boy melawan para monster. Namun ia lengah dan monster kabel berhasil menghabisinya. Mereka bertiga ditangkap lagi. Waktu itu, Mer, Elektrik menyerahkan mereka kepada bosnya, yang ternyata selama itu dikendalikan oleh Minus. Minus adalah proyeksi Linus di dunia nyata, yang menghancurkan jurnal mimpinya. Minus mengurung mereka di penjara besi. Mereka harus segera terbebas dari tempat itu. Shark Boy marah dan melepaskan Shark Frenzy-nya. Giginya menjadi setaring hiu. Akhirnya Shark Boy merusak penjara besi. Mereka pun berhasil lolos dan pergi menyusuri lorong es untuk menemui Ice Princess. Mereka takjub oleh tempat indah penuh kristal itu. Disitulah Crystal Heart berada untuk melumpuhkan Mer, Elektrik. Mereka berusaha mencari petunjuk dari tempat itu. Ketika Max mendaki Bukit Kristal, tanpa sadar butiran kristal jatuh dan membangunkan para penjaga kristal yang tertidur. Para penjaga membawa mereka menghadap Ice Princess. Melihat sosok Ice Princess yang familiar, ternyata adalah proyeksi dari Marisa, teman sekelasnya. Ice Princess berkata, Crystal Heart yang asli ada pada tiang-tiang kristal. Jika mereka menemukannya, mereka dapat membawanya. Max berpikir Crystal Heart pada tiang-tiang itu palsu. Crystal Heart sebenarnya ada di leher Ice Princess. Ice Princess menyerahkan kalungnya pada Max, agar mereka dapat segera menyelamatkan planet itu. Di tangan Max, Crystal Heart tak berfungsi. Tepat di saat itu, Mer, Elektrik muncul. Kedatangan Mer, Elektrik membuat Shark Boy marah dan menyelami lautan, mengira ia bisa memanggil teman-temannya. Rupanya laut dipenuhi belut listrik yang menyetrum Shark Boy. Shark Boy pingsan, ia tenggelam ke dasar laut. Lava Girl yang melihatnya segera datang menolong. Tanpa berpikir panjang, ia pun menyelam. Tetapi Lava Girl yang terlahir dari elemen api, melupakan air adalah kelemahannya. Ia pun semakin melemah. Melihat Lava Girl tak berdaya, Max dan Shark Boy sangat khawatir sekali. Di kejauhan, gunung api muncul di balik aurora. Shark Boy mendapat ide. Tanpa pikir panjang, ia langsung membawa Lava Girl bergegas lari menuju gunung api itu. Shark Boy menjatuhkan Lava Girl ke kolam lava. Max yang melihat kejadian itu tertegun. Ia segera mengumpulkan kekuatan imajinasinya untuk membangkitkan kembali Lava Girl. Dengan energi dari Max, ia berhasil. Lava Girl dengan kekuatan cahaya api melawan kegelapan planet Drool dan berhasil menerangi planet ajaib itu. Shark Boy kembali menemui Mer, Elektrik untuk melakukan pembalasan. Mengalahkan Mer, Elektrik, Shark Boy tak gentar olehnya. Dengan kekuatannya, ia memanggil teman-teman lautnya dan melemparkan Mer, Elektrik ke laut. Disiksa dan dimangsa oleh para hiu yang beringas, Max menemui Minus, penjahat di balik kegelapan itu. Minus menyerang Max dengan serangan piranha, namun ditaklukkan Max dengan gelembung ajaibnya. Max mengerahkan kekuatan dari imajinasinya, menyerang Minus dengan hujan meteor. Max pun berhasil membuat Minus menyerah dan mengajaknya bersatu untuk mengalahkan Mer, Elektrik. Mer, Elektrik tak betah di planet Drool, ia menyalahkan Max. Ia terbang ke bumi memusnahkan Max dan imajinasinya. Mereka tidak punya kekuatan di dunia nyata. Dengan kekuatannya, Mer, Elektrik mendatangkan badai dan hujan. Linus ingin menyelamatkan, maju menghadapi Mer, Elektrik. Tetapi Mer, Elektrik menyengatnya dengan listrik. Di saat itu, Max teringat Crystal Heart yang dibawanya, yang hanya bisa bekerja di tangan Ice Princess. Max pun mengalungkannya pada Marisa. Dengan keberaniannya, Marisa melawan Mer, Elektrik dan melumpuhkannya dengan kekuatan kristal es. Mer, Elektrik membeku dan meledak. Ia pun hancur menjadi kepingan salju.
Anak-anak berlarian keluar dengan gembira. Elektrisidad akhirnya mengerti bahwa mimpi seperti apapun adalah imajinasi terbaik anak-anak. Max berkumpul kembali dengan orang tuanya yang akur. Sementara itu di planet Drool, Shark Boy menjadi raja lautan, Lava Girl si ratu gunung api. Akhir yang bahagia. Sampai jumpa lagi.